Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila. Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Saat ini sedang melaksanakan praktik keterampilan mengajar di SMK Negeri 37 Jakarta, khususnya di kelas 11 Tata Busana 1. Salam kenal semuanya. Ya, kali ini kita memasuki di KD 3.3, yaitu menganalisis rancangan bahan jas. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jas, menguraikan jenis-jenis model jas, menerapkan jenis bahan yang akan digunakan sesuai model jas. Ya, untuk pengertian jasnya sendiri, adik-adik bisa lihat gambar di PowerPoint ya, itu ada gambar jas. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya sendiri, bisa diartikan bahwa jas itu adalah pakaian luar yang menutupi kemeja dan memiliki lengan panjang dan bentuk bahu yang kaku, serta umumnya berukuran sampai di bawah pinggang atau lebih. Nah, ini menurut dari bahasa Belandanya sendiri. Kemudian, sedangkan setelan jas atau sweat itu terdiri dari jas dan celana panjang yang biasanya dipadukan dengan dasi dan kemeja sebagai pakaian dalamnya. Gitu. Jadi kalau misalnya jas hanya atasannya saja atau jasnya saja, tapi kalau misalnya setelan jas atau sweat itu dilengkapi dengan celana panjang atau juga bisa rok panjang. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis jas. Jenis-jenis jas sendiri, yang pertama ada single breasted atau memiliki satu lain kancing. Nah, coba lihat gambarnya ya, di samping itu ada kancing. Jadi maksud satu lain kancing itu dia cuma punya satu garis untuk kancingnya sendiri. Nah, biasanya terdiri dari 1 sampai 3 kancing, maksimal itu 3 kancing. Kemudian biasanya juga menggunakan vest atau rompi, kemudian kemeja di dalamnya. Jadi pertama kemeja dulu, terus baru vest atau rompi, baru dilapisin lagi pakai jas. Nah, terus kalau misalnya kita pakai jas dengan model single breasted, itu akan memiliki kesan yang casual. Selanjutnya ada double breasted. Nah, kalau ini bedanya tadi sama yang single breasted, yaitu di double breasted dia memiliki 2 line kancing atau 2 garis kancing. Nah, di sini terdiri dari 4 sampai 6 kancing. Tidak perlu menggunakan vest atau rompi. Kemudian dikenal sebagai Italian style. Dan kalau misalnya kita pakai jas dengan model double breasted itu looknya elegan. Kemudian di double breasted itu di sini kan ada 4 kancing ya, dicontoh di gambar. 2 kancingnya itu fungsinya untuk mengencangkan dan 2 kancing lainnya hanya sebagai hiasan. Yang ketiga ada dinner suits. Nah, di dinner suits ini rata-rata menggunakan warna hitam, menggunakan warna-warna gelap. Ukuran jasnya pas body, terus dilengkapi dengan dasi kupu-kupu dan menggunakan vest pada bagian dalam. Nah, yang keempat ada Mandarin suit. Mandarin suit ini berbeda dari jas-jas sebelumnya. Kita bisa lihat dari bentuk kerahnya. Kalau misalnya di Mandarin suit, dia menggunakan model kerah Shanghai dan juga mengancingkan seluruh kancing. Jadi kancing di Mandarin suit ini dimulai dari garis leher sampai pinggang. Jika menggunakan Mandarin suit, ini akan memberikan kesan kurus dan tajam karena kita bisa lihat ya dari modelnya aja terlihat lebih gagah gitu. Kemudian juga memberikan look elegan. Nah, kemudian yang kelima ada zoot suits. Model jas ini berasal dari Afrika Amerika, kemudian memiliki keunikannya sendiri karena ukurannya yang besar atau oversize dan juga menggunakan berbagai macam motif dan juga warna-warna yang cerah. Berbeda dengan jas-jas sebelumnya yang hanya menggunakan warna-warna gelap yaitu hitam, biru dongker, ataupun warna netral seperti warna krem. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tuxedo suit. Tuxedo suit ini bisa digunakan di acara resmi seperti wedding party, acara-acara yang formal. Kemudian menggunakan warna hitam, mempunyai buntut pada bagian belakang, dan juga dipadukan dengan kemeja bersayap dan dasi kupu-kupu. Kalau misalnya kita lihat sekilas,
tuxedo suits ini hampir mirip dengan dinner suits. Tetapi kalau misalnya kita bisa telaah lagi, ternyata ada perbedaannya, yaitu tuxedo suit terdapat buntut pada bagian belakang yang berbeda dengan dinner suit. Dan tuxedo suits ini digunakan pada acara yang benar-benar sangat resmi. Tadi contohnya seperti wedding party. Pada jas juga memiliki detail-detail seperti kancing, saku, lapel, atau juga fan. Pertama kita akan membahas tentang kancing. Kancing pada jas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada single breasted atau double breasted. Sebelumnya tadi kita udah bahas ya tentang model jas. Ternyata itu juga menjadi bagian dari kancing pada jas. Kalau misalnya single breasted itu model potongan jas yang dilengkapi dengan satu baris kancing, diisi mulai dari 1 sampai 3 kancing. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya, itu yang di sebelah kiri single breasted, kemudian yang di kanan ada double breasted. Nah, double breasted ini model potongan jas yang dilengkapi dengan 2 baris kancing sebagai pengencangnya dan sisanya sebagai hiasan. Nah, selanjutnya ada lapel. Lapel ini merupakan bentuk perpanjangan dari kerah jas yang memanjang dari kerah hingga kancing jas pertama. Itu namanya lapel. Pada umumnya, pada jas single breasted menggunakan lapel dengan bentuk lapel yang cenderung lebih kecil. Nah, kalau misalnya jas double breasted itu biasanya menggunakan lapel dengan ukuran yang lebih lebar untuk memberikan kesan klasik. Di sini ada 3 jenis macam lapel, yaitu notch lapel, peak lapel, dan juga shawl lapel. Teman-teman bisa lihat di gambar di bawahnya ya. Nah, itu perbedaan dari lapel. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang lapel. Lapel terdiri dari 3 jenis. Ada notch lapel, ada peak lapel, dan juga ada shawl lapel. Di sini saya akan menjelaskan mana itu lapel ya. Jadi lapel itu mulai dari kerah, batas kerah sini sampai dengan titik pertama kancing. Nah, ini namanya lapel. Di sini saya menunjukkan contoh notch lapel karena dia memiliki ukuran yang kecil. Yang pertama ada notch lapel. Notch lapel itu terdapat pada jas casual. Pada bagian kerah atas tidak menyambung dan juga memiliki karakter yang simple. Ukuran lapelnya kecil. Itu ciri-ciri dari notch lapel. Nah, kemudian pada peak lapel karakteristiknya lebih menonjol karena dia memiliki ukuran lapel yang lebih lebar dibandingkan dengan notch lapel. Kemudian adik-adik bisa lihat di ujung bagian yang dekat kerah itu pada peak lapel terdapat lapel yang berbentuk V. Itu kan agak lebih lancip ya, berbeda dengan bentuk notch lapel. Nah, kemudian terdapat pada model jas formal. Kalau misalnya notch lapel itu terdapat pada model jas yang casual dan terlihat simple, tapi kalau misalnya peak lapel itu terdapat pada model jas yang formal. Nah, yang ketiga ini ada shawl lapel. Di sini bentuknya cenderung melengkung. Berbeda dengan notch lapel dan juga peak lapel. Kalau misalnya di notch dan peak lapel itu bentuknya V, tapi kalau misalnya di shawl lapel dia melengkung. Terdapat pada model jas formal dan juga karakteristiknya berani. Kenapa dikatakan berani? Karena dia bisa tampil beda dengan notch lapel dan juga peak lapel yang bentuk lapelnya itu V. Sedangkan kalau misalnya shawl lapel dia bentuk lapelnya adalah melengkung. Nah, detail selanjutnya adalah saku. Saku ini terdapat 2 jenis yang biasa digunakan pada jas, yaitu saku tertutup atau jetted. Yang kedua ada saku terbuka atau flap. Nah, semakin formal jas maka dia menggunakan saku tertutup atau jetted. Nah, semakin casual jas itu dia menggunakan saku flap atau terbuka. Model saku yang digunakan itu bisa menggunakan vest dengan klep atau juga pas foil. Nah, bisa lihat ya di gambar, kalau misalnya dia
semakin ke kanan itu kan model jasnya semakin formal. Jadi dia menggunakan saku yang tertutup. Sedangkan kalau misalnya model jasnya mau casual, itu bisa menggunakan saku yang terbuka. Nah, detail selanjutnya pada jas itu ada fan. Fan itu adalah potongan di bagian belakang jas yang berfungsi untuk memudahkan pergerakan, terutama saat mengambil dompet di saku belakang celana. Nah, fan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada single fan. Single fan itu letaknya ada di tengah-tengah belakang, dan juga ada double fan yang letaknya di pinggir kanan dan kiri, atau ada juga jas yang tidak menggunakan fan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bahan untuk jas. Yang pertama ada jenis bahan serat alami. Bahan serat alami itu apa sih? Serat alami adalah serat yang berasal dari alam, misalnya tumbuhan ataupun hewan. Nah, pada pembuatan jas ini menggunakan serat alami dari hewan domba, yaitu kain wol. Kain wol itu kalau misalnya kain wol asli itu berasal dari bulu domba. Nah, kualitas wol sendiri sangat bagus, mulai dari beratnya, kepadatan seratnya, dan juga finishingnya. Jadi kalau misalnya jas yang menggunakan wol asli itu pasti dia berat, jasnya berat gitu. Nah, biasanya jas-jas yang menggunakan wol asli itu adalah jas untuk wedding atau jas untuk ke kantor. Kemudian sifat dari kain wol yang asli ini yaitu memiliki sifat dingin, tidak mudah berubah saat dipanaskan, dan juga tahan lama. Kemudian ciri khas kain wol asli itu tebal, elastis, menyerap kelembapan, tahan terhadap sinar UV tadi ya. Jadi kalau misalnya kita buat jas dari wol asli itu dia tidak mudah lembab gitu, karena bisa menyerap kelembapan, dan juga ketika disetrika itu tidak akan merubah bentuk gitu. Nah, warna wol asli itu adalah warna-warna netral, jadi terbatas. Selanjutnya ada jenis bahan serat sintetis atau serat buatan. Tadi kan sebelumnya serat alami ya, sekarang serat buatan. Nah, serat sintetis ini adalah serat yang dibuat menggunakan bahan-bahan kimia dan juga teknologi yang canggih gitu. Jadi dia bukan berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Nah, kelebihannya adalah kalau kita menggunakan bahan dari serat sintetis itu punya warna yang variatif, terus teksturnya yang sangat kaya, bobot benang yang cukup berat, dan juga finishing yang bagus. Nah, harganya juga terjangkau karena bahan-bahan yang asli itu kayak wol yang asli, wol 100% atau katun 100% itu harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan bahan yang menggunakan serat sintetis. Kekurangannya apa sih kalau misalnya kita pakai serat sintetis? Tidak mudah dibentuk, tidak tahan lama, dan juga seratnya kurang lentur. Jadi kalau misalnya disetrika dia juga gampang rusak gitu. Nah, untuk membuat jas ini ada bahan-bahan serat sintetis yang menjadi favorit orang-orang. Yang pertama ada bahan high twist dan juga bahan teteron rayon. Nah, bahan high twist ini cocok digunakan dalam pembuatan blazer dan juga semi jas. Kemudian bahannya juga tebal dan elastis. Terus berasal dari polyester yang memiliki permukaannya halus, mengkilap, dan tidak mudah kusut. Sedikit panas tapi pas dipakai. Jadi tidak menyerap keringat dengan baik gitu. Kemudian kalau misalnya bahan teteron rayon, dia nama lainnya adalah rayon polyester. Memiliki banyak warna, terus kualitasnya tapi lebih bagus serat alami. Nah, di jenis bahan serat sintetis ini semakin banyak kandungan polyesternya, maka kain akan lebih kasar, kaku, dan juga mudah sobek. Nah, ini contoh dari kain high twist dan juga teteron rayon. Bisa kita lihat ya, warnanya bervariasi dibandingkan dengan warna dari wol yang asli. Nah, selanjutnya ada jenis bahan serat campuran. Serat campuran adalah serat yang dibuat dari serat alami dan serat sintetis. Jadi, bahan serat campuran itu dibuat dari campuran serat alami dan juga serat sintetis.
Kelebihannya harganya lebih murah, terus tidak mudah kusut juga. Kekurangannya tidak seberat wol asli, karena tadi ya, kalau misalnya dia ada campuran dari serat buatan, itu beratnya akan lebih berkurang. Beda sama yang wol asli, karena dia wol asli maka kainnya lebih berat. Kemudian kekurangannya bahannya kaku. Berbeda kalau misalnya wol asli tadi kan bahannya elastis, tapi kalau misalnya di sini wolnya ada serat campuran, jadi bahannya kaku. Nah, bahan apa aja nih yang biasanya dipakai buat menggunakan jas dari serat campuran ya? Yang pertama ada bahan semi wool. Di sini campuran dari wool dan juga polyester, tahan lama, mudah ditemukan, tidak mudah kusut. Jadi kalau misalnya kita mau buat jas, terus bahannya masih bagus dan pengen harga yang lebih terjangkau, itu bisa menggunakan bahan semi wool. Tapi kalau misalnya punya rezeki banyak, pengen bikin jas yang bagus banget, ya udah nggak apa-apa pakai wool yang asli gitu. Nah, tadi kan ada bahan semi wool, sekarang ada bahan silk wool. Di sini campuran wool dan polyester sama seperti tadi semi wool, tetapi polyesternya lebih sedikit ya. Terus bagus untuk jas wedding karena memberikan kesan glamor. Nah, tapi ternyata bahan silk wool ini juga ada campuran sutranya, jadi memiliki sifat halus dan juga lembut gitu. Kemudian ada kain drill. Kain drill ini campuran dari katun yang memiliki daya serap baik dan juga polyester yang kuat. Nah, biasanya digunakan untuk membuat jas alma mater. Terus memiliki permukaan kain yang lembut. Ini memiliki permukaan kain yang lembut karena ada kandungan polyesternya dan juga menyerap air dengan baik karena menggunakan katun alami. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya tentang mulai dari pengertian jas, jenis-jenis jas, kemudian detailnya dan juga bahan yang digunakan sesuai dengan model jas yang akan dibuat. Jadi adik-adik sebelum membuat produk atau sebelum membuat jas, perhatikan dulu ingin membuat model jas yang seperti apa, single breasted kah atau double breasted kah, kemudian detailnya mau gimana, mulai dari lapel, saku, fan, itu harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah bahannya yang sesuai. Jangan sampai ketika kalian ingin membuat jas untuk kegiatan sehari-hari tetapi menggunakan bahan yang panas, menggunakan bahan yang berat, jadi kan tidak nyaman ya ketika dipakainya. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.